Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAUD atau yang sering disebut dengan pendidikan anak usia dini merupakan sebuah sekolah formal bagi anak-anak menginjak pendidikan TK atau taman kanak-kanak yang biasanya akan masuk ke dalam PAUD terlebih dahulu. Bisa dibilang PAUD ini merupakan dasar pendidikan anak sebelum mereka beranjak ke pendidikan yang lebih tinggi. Sama halnya dengan sekolah pada umumnya, guru atau pengampu yang mengajar di PAUD ini juga harus kuliah terlebih dahulu. Sama seperti pendidikan guru SD dan lain-lain, pendidik untuk guru PAUD ini juga memiliki beberapa jurusan yang harus dikuasai. Berikut beberapa jurusan yang perlu Anda ketahui. Pengembangan kurikulum anak usia dini atau AUD terdiri dari TK, RA, KB, TPA, dan SD kelas awal, 2 perkembangan anak usia dini, dan 3 asesmen perkembangan anak usia dini. Adapun kompetensi lulusan program studi PG PAUD yakni menghasilkan rancangan dan pengembangan model kurikulum, alat permainan edukatif, dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini secara kreatif dan inovatif. Menganalisis kebutuhan dan permasalahan anak usia dini, menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang holistik bagi anak usia dini. Selain itu juga merancang dan mengembangkan model-model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan anak usia dini. Menyelenggarakan dan mengelola lembaga pendidikan anak usia dini yang menjunjung hak anak akan pendidikan yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan psikis dan fisik anak usia dini. Interprehensif dalam pengembangan, penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga dan menyampaikan pembelajaran dalam bahasa Inggris. Berikut inilah peran guru PAUD dalam pendidikan anak usia dini. Peran sebagai perencana pembelajaran, proses pembelajaran yang baik membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik dan matang. Peran sebagai pelaksana pembelajaran, peran ini meliputi peran mendidik sebagai fasilitator, motivator, model perilaku pengamat, pendamai, dan pengasuh. Peran sebagai evaluator, evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang penting. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian karena penilaian merupakan aspek penetapan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Peran sebagai komunikator, mendidik anak usia dini membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik dari seorang pendidik, baik persiapan program secara tertulis, persiapan alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Peran sebagai administrator, perannya sebagai administrator merupakan tindak lanjut dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan penyusun program tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian yang di dalamnya sudah mencakup kegiatan yang akan dilakukan, strategi serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan anak. Berikutnya 4 strategi dasar dalam belajar mengajar. Pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Kedua, memilih pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan belajar mengajar. Keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Berikut ini akan kami tampilkan percakapan bersama salah satu anak didik di TK Ibnu Abbas, Kendari. Halo Ade, namanya siapa? Farhana Akifah. Biasanya dipanggil, kalau di rumah dipanggil apa? Farhana.
sekarang umurnya berapa? 6 tahun. Sudah sekolah? Sudah. Sekolahnya di mana? TK Ibnu Abbas. Biasanya di sekolah gurunya dipanggil ustazah atau guru? Ustazah. Ustazah. Ustazahnya yang mengajar di sekolah ada berapa? 2. 2 orang. Siapa-siapa namanya? Ustazah Ilmi sama Ai. Ustazah Ilmi dan Ama Ai. Kalau di sekolah Adek Farhana belajar apa saja? Belajar Iqra, mengaji, menghafal, marajaah, baca hadis, baca doa. Sama belajar zikir? Atau belum? Sudah. Sudah. Tidak belajar matematika? Belajar matematika juga. Sekarang kan lagi libur. Rindukah sama gurunya di sekolah? Rindu. Sama siapa? Dua-duanya. Ustazahnya di sekolah sayang tidak sama Farhana dan teman-teman? Sayang. Bagaimana ustazahnya di sekolah? Bisa ceritakan sedikit saja. Bagaimana dia mengajar? Baik tidak ustazahnya? Baik. Ramah tidak ustazahnya? Ramah. Kan ustazahnya ada 2. Siapa yang paling disuka sama Adek Farhana? Ustazah Ilmi sama Ai. Ya, Ustazah Ilmi. Kenapa suka Ustazah Ilmi? Karena baik. Kalau Ustazah siapa lagi satu? Nama Ai. Kenapa? Sama baik juga. Suka pindah-pindah tempat kalau mengaji. Sekarang kan Farhananya lagi libur. Rindu tidakkah sama gurunya, sama teman-temannya di sekolah? Rindu. Yang paling dirindu siapa kalau untuk ustazahnya? Sama teman-teman rindu. Kalau untuk ustazahnya, dua-duanya rindu.